tolong videonya diaktifkan ya, biar kita mulai. Baik juga, kemarin kita contoh sudah masuk ke dioda Zener ya kemarin ya kita ya. Jadi dioda Zener itu dia bekerjanya malah yang dia bekerjanya bisa arah maju, arah mundur ya. Di desainer itu dia bisa bekerja arah maju, arah mundur, tapi yang dipakai adalah arah mundurnya ya, arah hijaunya. Karena kalau arah maju kita gunakan dioda silikon. Nah, arah mundurnya itu gunanya itu apa? Adalah untuk supaya apa namanya regulator tegangan, artinya membuat tegangan itu stabil ya. Kalau arah maju itu tegangan naik, berarti arus juga akan naik ya. Bentar ya, saya dulu saudara. Bentar. Ini dia. Jadi dia hampir semua ya gitu ya, kalau input naik pasti outputnya akan naik. Ada peralatan-peralatan yang sangat sensitif dengan terjadinya perubahan tegangan atau arus gitu ya. Sehingga kita perlu membuat regulator tegangan, artinya apa? Tegangan tersebut tidak akan berubah melebihi batas atas. Kalau yang merusak itu adalah jika lebih ya, kalau kurang nggak masalah, dia paling nggak jalan ya, itu jauh lebih. Ada juga nanti dia membuat yang stabil seperti itu ya, turun sampai berapa persen dia akan bisa menstabilkan. Boleh terlalu banyak juga namanya regulator. Sehingga digunakan dioda Zener. Zener itu akan bekerja pada tegangan Zenernya. Kalau di ideal dia sama seperti kemarin kita kan, ideal dia seperti tegangan. Kalau dia ada silikon kan kalau ideal dia pokoknya seperti saklar saja ya. Kemudian saklar sama tegangan. Nah, berarti dia sama dengan mirip dengan pendekatan kedua dioda silikon. Tetapi kalau dioda silikon V-nya ini 0,7 terus, sekitar 0,7 ya. Atau nanti 0,3 kalau dia diodanya germanium. Nah, kalau VZ, Zener tidak. VZ-nya itu mulai dari 2 volt sampai 1000 volt. Bervariasi ya. Walaupun bentuknya sama, tetapi ada yang konstan, ada yang bervariasi. Kalau Zener bervariasi. Tapi dia pada arah balik ya. Pada arah dioda silikon tidak. Arah maju. Itu dia arah balik. Jika arah balik, dia akan seperti jika tegangannya lebih besar dari tegangan Zener, dia akan jadi tegangan. Kalau dia kecil, dia seperti saklar saja, sama ya. Kalau dia biasa juga, jika di bawah 0,7 ya seperti saklar terbuka gitu ya. Kalau pendekatan keduanya, nah ini yang pertama udah kita laksanakan itu ya, ideal. Pendekatan keduanya adalah dia seperti R dan Joda. Mirip dengan pendekatan ketiga kan. Cuman R di sini dia lebih besar, lebih kecil daripada R-nya silikon. Ya lebih besar ya. Silikon itu 0, kalau dia ini bisa ohm ya. Tapi pengaruhnya juga kecil. Tambah tegangan yang bervariasi tadi. Nah, kemarin pendekatan pertama ada kita, sehingga nanti ada selisih kan? Selisih. Jadi selisihnya sebenarnya ada tegangan itu berubah, perubahannya kecil sekali gitu ya. Nah, mungkin dia ada tegangan input, tegangan output, tetap proses ya, tidak, tapi perubahannya kecil. Nanti ini dari 20 volt ke 40 volt, ini kan 2 kali lipat nih. Harusnya juga nanya 3 kali lipat malah. Tegangan outputnya ya perubahannya 0, nah, kecil ya. Yang kemarin yang kita sudah bahas ya, sampai di sini kemarin ya. Jadi kita lihat simulasinya, udah saat 5 volt gimana? Kalau 5 volt dia seperti saklar terbuka kan? Kalau saklar terbuka ya, tegangan di sini sama dengan tegangan sumber karena itu loop. Di sini 5, ya 5. Jika Zener 10 ya, ya outputnya tidak mengikuti Zener. Dia karena terbuka ya sama dengan 5 volt. Nah, kalau lebih dari Zener nanti aneh baru kita. Lihat simulasinya ya. Ya, nanti akan berubah dia seperti tegangan.
Nah, berarti tegangan di tegangan di sini, tegangan ini dia. Arusnya ada, kalau di sini arusnya 0. Tidak ada arus, karena putus ya. Kalau rangkaian tidak terhubung, dia akan arusnya 0. Juga selang, kalau kita putus kan, ujungnya tidak ada air kan. Nah, juga ini listrik. Putus ya, nggak ada arus. Tegangan sama dengan tegangan sumber. Kalau dia di atas 12, lebih besar dari 12, lebih besar 10 ya. Berapa nih? 10 ya, lebih besar dari 10, maka tegangan seperti ini. Kalau umpama 20, dia tegangan arusnya adalah VS-nya dikurang VZ, berarti 20 dikurang 10 dibagi 820 ohm. Kira-kira dia ya, 10 ohm lebih dari 12 ya, 820. Kemudian kita naikkan tegangan menjadi 40. Harus akan naik. Tegangan kita naikkan 2 kali lipat. Ini kalau power supply-nya tidak susah dapat 40. Kalau kita di lab yang udah sangat besar itu hanya 30 volt ya, DC ya. Kalau AC bisa sampai 400 untuk 3 fase. Ini dapat 36 ya. Nah, tegangan berapa? Tegangan relatif mendekati tetap 10 ya. Nah, kita lihat simulasinya yang kemarin. Sehingga dia walaupun tegangan input berubah, outputnya relatif tetap. Nah, ini kita ambil yang dua ya. Yang satunya adalah benar diodanya yang kita taruh, yang satu kita gunakan sakral dengan ohmnya tadi ya. Nah, ini dia yang ini pendekatan kedua ya. Ini dia dulu ya, ideal ya. Nah, kalau yang pendekatan kita sakralnya kita buka tutup ya. Kalau 40 ya dia buka. Kalau 10 jadi 5 tadi ya. 5. Kita ambil ideal dulu. Nah, kalau sini dia sudah nggak ideal nih ya. Kita ambil ideal dulu. Ininya 5 volt tadi ya. Sama 5 volt. Sehingga dia seperti sakral terbuka kalau di sininya ya. Nah, kalau ini tetap ya. Volt. Nah, kalau kita jalankan dia, berarti dia ini arusnya terbuka ya. Ini arusnya mendekati 0 dalam piko dia ya. Kalau arus itu mili ya, masih tegangan kecil mili. Tegangan dia 100 volt ke atas itu arus sudah mikro masih bisa, kalau ini mili ya. Ini dia arusnya. Nano kan, berarti 0 ya. Tidak ada arus nano. Ini tegangannya sama dengan tegangan sumber. Karena, nah ini yang ada sedikit lebih besar kan, ini 5 nano, ini 11. Nah, ini karena dia, kalau ini nggak benar-benar putus ya. Karena nanti ada arus bocor tadi kan, ini arus bocor. 5 volt, output ini 5 volt. Ini naik 7 ke 7. Nah, tetapi jika lebih dari, nah, ini satu aja sambil ya, ini yang kita berubah. Nah, jika inputnya lebih dari tegangan zener, nah, zenernya lebih ya. Tadi dia 5, ini 10. Nah, sekarang pamannya 20 tadi kan. Berarti kan ini lebih besar. Kalau tegangannya lebih besar, kalau pendekatan ini tertutup ya, tutup sama dengan tegangan. Kalau tadi dia hanya terbuka, ini juga 20. Jadi arusnya akan naik karena dia rangkaian sudah tertutup, ya, rangkaian tertutup. Ya, sehingga dia bukan 5 volt lagi. Jadi tegangan sumber dikurang tegangan zener dibagi dengan R. Jadi kira-kira 12 mili tadi ya, 12 mili ya. Nah, 12 mili ya, 12,2 ya, 12,2. Ini juga kan 12,2. Sedikit di bawah deh ya. Ini sekitar 10 kan, 10 volt. Dia mengikuti tegangan zenernya. Jika tegangan sumber lebih besar dari tegangan zener, tegangan inputnya ya, nanti tegangan sumber belum tentu. Ini tegangan input ya, karena satu loop tegangan input lebih besar tegangan zener. Ini adalah regulator. Ini belum tanpa beban kita. Ini berbahaya nanti nih. Kalau dengan beban belum tentu dapat ini 10 ya. Itu udah berbahaya. Nanti kita pakai beban. Nah, itu tanpa beban dia, oh udah dapat dia 10 udah aman nih gitu kan. Nanti kalau dikasih beban dia akan turun karena nanti dia akan menjadi pembagi tegangan dengan tegangan sumber. Tegangan sumber harus kita beri untuk membatasi arus di sini. Yang kemarin daya ya. Dayanya dibagi dengan tegangan itu arus maksimal yang diperbolehkan. Kita bekerja di situ ya. Kalau dayanya 1 watt ya 1 watt di ininya ya. Jadi dia nanti tegangan zenernya 12 volt ya. Jadi arusnya maksimal yang diperbolehkan berapa? Jadi kan 10
Jadi 1 watt dibagi 10 berarti 100 mili. Oh, ini masih bisa gitu kan. Tapi ini R-nya masih bisa kita ini kan. Nah, 12 nih kan. Nah, yang di bawah saya ini kan supaya ini ya, supaya kelihatan ini langsung 2. Nah, kalau dia 40, nah, tegangan inputnya dia, inputnya 40 nih, otomatis ya tegangan arusnya akan naik kan. Nah, tegang outputnya relatif tetap 10 juga. Walaupun ada koma di belakang dikit gitu ya. Nah, kan 10 volt juga. Padahal naiknya 2 kali lipat ini. Arusnya naik 3 kali lipat. Ini sama ya. Ini belum coba 40 ya. 40 ya, sama. Salah. Ini yang pendekatan juga harus sama. Ini 20 tetap, ini 40. Ya. Ini salah nih, ini ambilan di atas. Ya sama gitu ya. Nah, sama ini pendekatan. Nah. Walaupun arusnya naik ya, sampai 3 kali lipat. Begini. Harusnya naik 3 kali lipat. Nah, ini saya ubah ya. Tegangan naik 2 kali lipat. Terakhir kita ini dulu ya, terakhir nih ya. Kita persiapan untuk maghrib. Kita jalankan dulu ya. Yang 20 volt, yang 5 tadi ya nggak berubah ya. Harusnya sama dengan 0, tegangannya sama dengan tegangan input. Nah, ini naik 40 volt, harusnya akan naik 3 kali lipat. Tapi tegangannya ya tetap saja tegangan zenernya. Naiknya kecil ya ada. Mulai 3,8. Sebentar ini. Oh. Nah, 3 kali lipat naiknya. Tegangannya relatif tetap 10 aja. Koma-koma belakangnya aja berubah. Nah, dia sama ya. Kalau ideal mah. Tegang dua nih. Nah, ya, perubahan. Ini 40 volt itu udah sangat besar untuk tegangan DC ya. Orang baterai yang besar aja itu hanya 24 volt. Oh, aki ya. Aki yang besar aja 24 volt. 12 sampai 24 volt cuma aki itu kan. Nah, ini udah sangat besar 40 volt. Power supply kita di lab itu paling tinggi 30 volt. Ya. Itu dia kalau tanpa beban ya. Nah, kalau nanti dibebani, tentu dia akan berpengaruh. Ya. Sama juga dengan kita kan. Kita umpamanya jalan, nggak bawa apa-apa. Ya. Kalau disuruh lari, itu akan lebih cepat kalau kita disuruh lari, umpamanya ada bebannya 20 kilo atau 30 kilo. Ya kan? Sama juga nanti dengan apa namanya, diodak seperti juga. Nah, ini dia kalau ada beban, dia seperti dioda silikon kemarin, nanti dia tegangan yang masuk ke dioda ini bukan tegangan sumber lagi. Kalau ini tegangan sumber yang masuk sama dengan tegangan input. Sumber 20, inputnya 20. Ya, diodanya ini ya. Sumbernya 5 volt, inputnya 5 volt. Sumber 20, 20, 40, 40. Tetapi kalau dia dikasih beban, ada kita kedua sini ya. Nanti dia akan berbeda. Ini yang kita pendekatan kedua nanti ya. Pendekatan kedua, dia pakai ini ya, pakai baterai. Kalau ideal dia ini tadi. Dia pokoknya masuk 12 tegangan. Nah, pendekatan kedua nih ya. Sama ininya ada baterai. Nah, ini dia baterainya ditambah dengan 7 ohm gitu ya. Nah, pendekatan keduanya ya. Nah, apa 7 ohm nih? Kita ambil contohnya. Pendekatan kedua ya. Jadi dia tegangannya ada sedikit perbedaan. Kalau ini kan yang pendekatan ya ini ya. 10 ya 10 deh ya. Nah, sebenarnya dia tidak pas 10. Ini saya 10 volt ya. Kita ambil 10 volt. Yang 5 sama ya. Ini yang regulator nih ya. Bentar. Pendekatan kedua.
Nah, pendekatan kedua ya. Ambil yang ini dulu. 5 volt aja dulu ya. 5 volt sama dengan tadi ya. Mau tunggal pendapat, kedua dia terbuka. Yang terakhir ya, kita tunggu. Ya. Jadi terbuka ya. Ya udah, walaupun ada R-nya ya tetap aja dia harusnya 0. Kalau terbuka, tegangannya ya 5 volt. Tapi kalau udah 20 volt, nah, baru dia ada sedikit. Jadi dia bukan hanya 10 volt lagi, 10 volt ditambah. Ya, tambahnya apa? Harusnya dikali dengan tegangan. Ini tadi 7 ohm ya. Berapa ohm? Sebentar, saya lihat dulu. Kalau soalnya berapa ya? Sebentar ya. Betul. Pendekatan keduanya, RZ-nya 7 ya. 7 ya. Coba dulu ya, 7 ya. 7 ohm. Jadi akan berbeda ya. Perbedaan walaupun kecil ya. Kalau tadi dia kan 10 ya 10 ya. Nah, ini yang terakhir ya. Nanti baru kita lanjutkan untuk tegangan yang ininya ya. Nah, ini kan kalau 5 tadi tetap 5. Kalau dia 20 dia harusnya akan naik kan tadi 0 menjadi 12, tapi tegangannya lebih dari sedikit lagi dari 10 ini kelebihannya. Nah, itu aja kita dulu ya. Kita istirahat dulu ya, setelah maghrib sama buka puasa ya. Tadi kita udah masuk ke pendekatan kedua ya. Pendekatan kedua. Jadi untuk jika tegangan inputnya, ini sumber sama dengan input kebetulan ya, inputnya tegangan input kecil dari tegangan Zener, maka mau pendekatan pertama atau kedua sama ya, karena saklar terbuka. Harusnya 0, tegangannya sesuai dengan tegangan input atau sumbernya. Nah, tapi jika dia tegangan tersebut lebih besar, ini 7 ohm ya, lebih besar daripada tegangan apa namanya Zenernya, maka dia seperti saklar tertutup dengan R ditambah dengan tegangan Zener. Nah, pada saat 20 volt ada arus, itu besarnya 20 volt dikurangi 10 volt dibagi dengan 820 ohm ditambah 7 ohm. Baginya besar sedikit pembaginya ya. Jika tadi dapat 12,2, tadi sekarang 12,1 lah ya kalau dibuatkan ya. 12,2 ya nih. Nah, sekarang dia jadi 12,1 karena ada R. Ini lebih besar daripada RB-nya dioda silikon ya. Silikon 0, kan. Nah, makanya pendekatan ketiganya dia boleh katakan tidak terpakai kalau jika tegangannya kecil ya. Atau R-nya ini besar, ada gunanya. Nah, ini dia perbedaannya sedikit. Naik 40 volt sama. Ya. Bedanya tadi 336 ini 3,2 lebih ya. Sehingga ada perbedaan tegangannya. Nah, perbedaan tegangannya adalah tegangan tadi kan tegangan Zenernya saja, tegangan Zener ditambah arus Zenernya dikali dengan tekanan Zenernya. Ini dapatnya ini kelebihan. 40 volt juga gitu, ada kenaikan sedikit sebenarnya kan. Makanya itu dia tidak lurus kemarin garis kerjanya itu ya. Miring ini dia tegangan. Tetapi dia masih jauh di bawah. Masih jauh di bawah. 10 volt kan enggak sampai, enggak masih setengah volt kan. Kalau 10% ini 1 volt kan. Ini sampai seperempatnya baru. Berarti 10% berarti 2,5% baliknya kenaikannya. Dari 20 menjadi 40. Dari 10 Zenernya ini 40 inputnya. Ya. Nah, itu tentu tergantung juga dengan RS-nya ini ya. Nah, karena pengaruhnya RS-nya sebenarnya. Kalau RZ-nya kecil ya. Sehingga tegangannya naik sedikit gitu ya. Nah, seperti kita lihatkan yang tadi ya simulasinya. Dari dia 0 sama ya, kalau saat 0 ya sama ya, karena tidak ada jika tegangannya lebih rendah ya dari tegangan sumber tadi ya, ini yang 7 ya, 7 ohm. Kita ambil umpamanya yang 5. Nah, dia mau ideal atau pendekatan ideal atau kedua sama ya karena terbuka. Nah, ini sama. Dapatnya harusnya ya 0. Terus ini 0 ya 5 volt. Nah, kita naikkan di 20 ya,
Ini kan tetap 10 volt ya, yang sebelumnya 10 volt. Ini sebentar saya copy 3 aja ya. Ini kan 10 supaya ininya. Kalau mau saya naikkan nanti yang 20 ya. Ada 3 lah ya kita buat. 3. Ini yang keduanya 20 ya. Yang pertama sama-sama 5, ini 20. Nanti baru kita naikkan 40. Ya, 20 sama. Tingkatnya kecilin dulu. Supaya lebih mudah. Ini 40. Nah, ini kita lihat nanti tegangan yang di bawah, yang di atas sama ya. Tegangan yang sesungguhnya dengan perbedaan. Sudah dikit. 20, berarti ini saklar tutup ya. Jadi sama ya. Ini 5 ya. 5 ini terbuka ya, karena saklar terbuka. Tambah R, tambah ini. Kita dulu. Preset. Sambil tegangan yang 5 ya. Jadi tegangannya ini harusnya taruh di bawah ya, juga harusnya ke 0, ini juga harus ini ya, sama tetap 5. Ini malah nano ya, nggak ada gunanya apa. Nah, sekarang kalau 20. Nah, ini dia 20. Harusnya sudah dalam mili. Ya, mili. 12 mili tegangannya sudah ya, 10 volt lebih ya, sedikit. Ini yang RZ-nya nih. Karena ada R7 ohm. Ini yang dioda sesungguhnya nih, mendekati sesungguhnya ya. 12,2 juga. Lebih besar ya, berarti RZ-nya lebih ini. Ini voltnya mulai kecil sedikit. Nah, kita naikkan 40. Nah, kita naikkan 40. Ini dia. 26. Tetap berarti 3 kali lipat tadi harusnya. Nah, tegangan juga mulai berubah sedikit kan. 40. Tadi dia 10,08, kalau kita belakang 10,01 ini masih 2,5 ya. Ini kalau yang sesungguhnya hampir 38 tadi sama ya tadi. Yang pendekatan ideal. Pokoknya 1,6. Oh ini. Harusnya 38. Ya kan ya, voltnya tetap 10 aja kan. Dari 20 ke 40, 10 volt, bedanya komanya saja. Ya kan? Ini tegangan DC 40 udah susah dicari ini ya, tegangan DC 40 volt. Biasanya kebanyakan yang power supply itu ya 15 volt. Kalau ada yang sampai 30 ya, tapi 40 ini udah susah. Kalau yang AC ya, AC dia sampai yang masuk ke kita itu ya sampai 400 ada. Kalau di trafo itu biasanya lebih tinggi ya, input trafo. Nah ini dia. Nah ini sama, sudah ada perubahan ya. Selisihnya ini diakibatkan oleh R. Kalau ideal tadi R-nya kita anggap nggak ada. Langsung saklar sama tegangan. Kalau dioda apa silikon ini pendekatan ketiga ya. Tapi kan ininya kecil, 0, ya, sehingga dia jika R-nya dalam kilo, umpamanya ini nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Ini pendekatan ketiga itu sangat jarang digunakan. Ini pendekatan ideal dan kedua. Nah, kalau
ideal dia selalu sama dengan tegangan zener, padahal dia ada sedikit perubahan tegangan. Kalau arus jauh ya perubahan, tergantung dari tegangan yang masuk ke zenernya. Nah, ini masih tanpa beban, ya, masih tanpa beban. Jadi diodanya langsung kosong bebannya ya. Nah, padahal zener itu digunakan adalah untuk supaya nanti rangkaian yang di sini ini yang mau kita gunakan itu tegangan tidak berubah. Walaupun input ini berubah ya. Ini kok berubahnya drastis saja dia tetap 10 volt kan. Apalagi tegangan 20 ke 25 itu nggak masalah dia. Apalagi ini 2 kali lipat aja dia tegangan masih 10 volt. Sehingga dia rangkaian di sini. Tapi kalau dihubungkan ke rangkaian tentu dioda ini mempunyai beban ya, mempunyai beban. Sehingga dia tegangan yang masuk ke dioda bukan sama dengan tegangan sumber lagi. Nah, seperti kita Thevenin yang kemarin waktu dioda silikon. Nah, ini dia. Kita masuk ke pengatur zener atau zener regulator. Nah, keduanya ya, nomor satunya kan ya, nomor satunya sudah kemarin ya. Nah, pengatur tegangan ya, regulasian ya. Tanpa beban. Nah, ini dengan beban keduanya ya. Jadi ini yang sesungguhnya. Cuman beban itu kan kadang kan kita susah mengukurnya, tapi dia berarti kalau tanpa beban kita tegangan yang masuk ke beban tadi belum tentu segitu, pasti jatuh lagi. Besarnya berapa ya ini tadi? Perbandingan antara beban kita tadi dibagi dengan tegangan sumber tambah tegangan beban dikali tegangan sumbernya. Itulah yang masuk ke dioda sebenarnya, bukan tegangan sumber ini. Nah, tegangan berapa besarnya ya? R ini ya berapa? Dibagi dengan RS ditambah L dikasih tegangan sumber. Kemarin kan R2 dibagi R1, 2 tambah R1 dikali tegangan sumber, ya kan? Ini bannya tegangan beban. Itu yang masuk ke dioda. Kalau tanpa R ini udah yang sumber langsung masuk. Itu berlaku kan nanti untuk jika ininya kan apa namanya? Tegangan Thevenin tadi lebih besar daripada phasor. Kalau kecil sama lagi kebuka lagi ya. Tapi bukan tegangan sumber. Kalau tadi kan langsung sumber kelihatan. Oh 5 berarti enggak. Oh 20 pasti ya. Lebih besar dari 10 kan. 5 lebih kecil dari 10, 20. Tapi nanti di sini harus dihitung dulu. Tegangan sumbernya 10, 12 belum tentu. Hitung dulu. Tergantung dari besarnya R beban yang mau kita rangkaian, yang mau kita hubungkan tersebut dengan tegangan sumber. Kalau sumber ada untuk pembatas arus. Karena kemarin ada daya dioda itu berarti kalau zener berapa? Oh 1,5 watt berarti dayanya dibagi dengan VZ itulah arus maksimal. Nah, kalau dia nanti kita tegang segini berapa kita hitung? Oh lebih besar daripada arus maksimal nggak boleh. Berarti RS-nya kita tambah. Ya. Ini kalau kita tambah RS sangat besar dia. Jadi ini sumber dibagi dengan 7 ohm kan nanti. 7 ohm. 20 volt dibagi 10 aja kan itu udah 1 ampere. Padahal dia 20 bagi 1 kilo 10 aja kan. 20 volt dibagi dengan 10 berarti ada 2 ampere lebih kan. Nah, kan bahaya bagi dioda. Padahal di tegangannya hanya yang diperbolehkan adalah 1,5 dibagi 10 volt kan. Berarti 150 mili. Nah, makanya RS ini gunanya di situ. Kalau enggak rusak dioda kita kalau tambah RS. Ini katakan dioda 1,5 mili ya, 1,5 watt ya. RZ-nya 10. Jika tanpa RS, RZ-nya 7 ohm. Nah, 7 berarti kan 20 volt tadi dibagi dengan 7 sebelah kan 10. Itu berarti lebih kan? Berarti dia 1,5 dibagi arusnya ya. 20 dibagi 10 berarti 2 ampere. 20 bagi 2 10 kan 2 ampere. Sedangkan diperbolehkan adalah 1,5 dibagi 10 katakan Z-nya kan. Berarti kan yang diperbolehkan hanya 150 mili atau 0,15 yang masuk 2000 mili. Nah, berarti kan kebakar ini. Makanya digunanya RS. Nah, untuk tambah RS berapa maksimal kita tanya dulu ini datasheetnya berapa dayanya, berapa tegangan. Nah, tegangan dapat berarti zener sekian itu tegangannya, dayanya harus lihat datasheet. Dari dibagi daya dengan tegangan itulah maksimal. Nah, kita hitung harusnya berapa. Nah, kalau tanpa ini kan bagi dengan baru RS-nya gitu. Jangan juga terlalu besar rugi kita kan, harusnya masuk nanti yang ke beban terlalu kecil. Nah, ini kita gunakan Thevenin dulu. Dengan Thevenin yang menentukan apakah diodanya terbuka atau tertutup nanti ya. Kalau di atas kan udah pasti, oh di bawah VZ udah pasti terbuka, tertutup. Di atasnya walaupun hanya 1 volt pasti dia tertutup. Di bawahnya pasti terbuka. Ini harus dihitung dulu.
Jadi veta vanilnya atau tegang yang masuk ke zona adalah RL dibagi RS tambah R kali VS. Nah, baru itu nanti jika veta vanilnya dia IS-nya nih ya, ini berlaku nanti untuk jika VS dikurang VZ, jika veta vanilnya lebih besar dari VZ, baru ini berlaku. Nah, ini tadi ini, jika arus seri sama dengan yang di atas tadi ya. Kalau tidak, ini rumusnya nggak berlaku. Nah, ini berlaku untuk ini ya. Ini saya tambahin dulu nih. Jika veta vanil TH kecil dari VZ, nah, kalau yang ini dia lebih besar ya. Lebih besar. Jika dia kecil sehingga apanya? Dioda seperti saklar terbuka ya. Nah, dioda Zener seperti saklar. Sehingga rangkaiannya seperti ini sama dengan yang di atas, ambil dulu yang di atas. Ini sudah rangkai ke sini ya dia. Ini dia sama seperti ini. Jadi contohnya udah ada nanti ya di contohnya ya. Oh ya, ini di contohnya udah ada. Nggak usah saya ini kan ya di sininya. Di contohnya sudah ada. Jadi harus mana tadi ya? Nggak usah saya ini kan ya. Mana sih dia? Seri ya. Nah, maka S-nya sama dengan V sumber VZ ya, V tevenin ya. V tevenin dibagi dengan RS ditambah RL. Nah, ini aja dia. Nanti saya bikinin equation-nya ya. Nanti di bawah sudah ada contohnya ya. Nanti harusnya ini dulu, baru contohnya. Nih, jadi dia kalau harus sumbernya itu ya. Nah, jika tevenennya baru nih. Baru berlaku arus yang di bawah sih. Jika tevenennya lebih besar dari VZ, maka arus serinya IS PS dikurang VZ. Kalau kecil tadi bukan PS lagi, nggak tevenennya ya, PS dikurang VZ. VL bersama IL-nya adalah VL dibagi RL. Baru ini berlaku untuk ini. Koordinatnya adalah arus IS ditambah IL. Jadi 3 arusnya ya. Nah, Z-nya adalah IS dikurangi IL. Nah, ini contohnya. Jika RZ-nya sama dengan 7 tadi ya. 15 volt ya, 15 volt. Tegangannya tambah lagi 40. Nah, ini 2 aja sambil ya. 40 dengan 20 volt. 20 volt sama 40 volt ya. Ini 15, RZ-nya 15. Tadi 10 ya. Hitung dulu tegangan teveninnya kan. Kalau tadi kan langsung 20 lebih besar dari 15 langsung kan. Kalau dia tanpa beban, 40 lebih apa lagi. Baru IS-nya adalah V sumber dikurang VZ dibagi dengan RS. Nanti IL-nya adalah VL dibagi dengan RL. Mana VL sama dengan VZ. Nah, padahal di sini dia harus ada
R-nya. Harusnya di sini dia untuk ininya adalah V sumber dikurang VZ dibagi dengan RS ditambah dengan RZ. Nah, itu harusnya. Kalau pendekatan keduanya, kalau ideal nih, ini ideal nih ya. Nih. Kalau pendekatan keduanya dia harus RS tambah RZ. Pendekatan kedua ya. Ini soalnya pendekatan ini belum ya. Ini soal ya. Benar di bawah jika ada RZ berarti pendekatan kedua ya. RZ. Jawabnya, teleponin dulu. Ini 40 volt dulu, 40 volt. Oh, yang 40 di atas ya, berarti di bawah nanti. Ini yang 20 ya, 20 nanti. Nah, 40 dulu ya, 40. 40, dengan teleponinnya dulu. Jadi belum tentu 40 ini dapat gitu ya, dengan teleponin. Berarti 2 kilo beban dibagi dengan ya, dibagi dengan 1 kilo tambah 2 kilo dikali 40. Berarti ini 2/3, berarti 60 dibagi 80 dibagi 3, 26,67. 26,67 lebih besar dari 15. Nah, ya, maka mendukung hukum tadi. Nah, IS adalah PS dikurang VZ ditambah RS tambah RZ. Kalau ideal RZ-nya nggak ada. Nah, kalau di pendekatan kedua bagi RZ. Tadi kan di atasnya bagi RS saja kan, itu rumus umum ya. Mau ideal atau nah, kalau ideal tanpa RZ, kalau ini kan RZ. Karena rangkaiannya seperti ini jadi kan. Ini ada RZ-nya di bawah. Nah, ini mana di gambar. Nah, nanti di sini kan ada RZ ya. RZ sudah berarti RS ditambah RZ dibagi dengan VS dikurang VZ RS bagi RZ. Kita gambarkan itu ya. Nah, dapat IS-nya baru kan? IS. IZ-nya tadi VL hampir sama dengan VZ. Sebenarnya ini dia VL itu adalah dengan VZ ditambah dengan IS dikali dengan RZ. Harusnya dia apa? Ini lebih kecil sedikit nih. Harusnya 15 ditambah dengan IL-nya kan dapat IS-nya. IS dikali dengan RZ-nya 7 kan? 24,86 ya. Kita hitung sebentar. 24,8 dibagi 24 ya. 24,8 dikali 7. Kecil sih ya, 0,17 volt ya. Nah, yang kecil ya, 0,17 volt. Sebenarnya nih 15,17 sebenarnya dia. Ini dibagi dengan 2 kilo RL-nya kan, 2 kilo. Sehingga dia sedikit di atas 7,5. Nanti kita lihat simulasi. Nah, ini L-nya, ini pendekatan. Nah, IS-nya berarti dia arus yang masuk sama dengan arus keluar lagi gitu ya. Nah, ini. Arus masuknya IS. Arus keluarnya IZ udah dapat tadi kan? Yang belum kan IL ya, IL udah dapat. IZ yang belum. Jadi arus masuk sama dengan arus keluar, arus masuk IS, arus keluar IZ dengan IL. Sedangkan IL-nya diketahui, IZ-nya belum. Sehingga IS-nya sama dengan IZ sumber dikurangi IL. Jadi dia ini IS adalah IZ ditambah IL, IL-nya dapat, IS-nya dapat, sehingga IZ sama dengan IS dikurangi IL. 28,87 dikurangi 7,5. 17,33. Tegangan bebannya, nah, tegangan bebannya adalah VZ ditambah IZ dikali RZ. 15 volt ditambah 17,33 tadi ini dikali dengan harusnya ini pengurangannya dia lebih besar sebenarnya, ini harusnya lebih kecil sedikit. Lebih kecil sedikit. Dari sini harusnya 15,17. Ini juga PL bagi RL. Harusnya kan PL ininya tuh PZ-nya itu lebih dari 15. VL-nya ya, VL ini dapat 15,12. Kan? Nah, kalau 20 volt gimana? Nah, kalau tadi kan 20 volt udah pasti, 20 pasti dia udah 20 berarti dia PS dikurang VZ dibagi RS tambah RZ. Ini belum tentu. Cari dulu tegangan tekanannya. Nah, ya, makanya nggak buat di bawah tuh ya. Gimana tegangan tekanannya dulu? Ini adalah
RL dibagi RS tambah R kali VS. VS 20. 2 kilo dibagi 1 kilo tambah 2 kilo berarti 2/3 berarti 40 dibagi 3 dapat 13,33. Nah, arus sumbernya ini salah nih. Karena tegangan Kelvin ini berapa? 13,33 kan? Sedangkan vector Kelvinnya, nah ini arus sumber salah nih, salah. Nah, arus sumbernya berapa? Nah, ini enggak benar. Karena dia lebih kecil ya. Nih. Vector Kelvin Kelvin ya, kecil daripada VZ. Kan? Kelvinnya 13,3, VZ-nya 15 kan. Ya, arus sumbernya dia ini dia. Ya, kita ada dulu tegangan Kelvinnya kan. Nah, itu tegangan Kelvinnya. Misalnya nih. Kelvinnya karena dia terbuka, ini terbuka. Ini terbuka. Karena ini 13. Ini 15 terbuka. Terbuka jadinya kan. Sehingga arus yang lewat tadi di sininya tidak sampai dengan berapa namanya 15. Jadi dia arus sumbernya sama dengan arus ininya 0. Arus sumbernya ini IS-nya ya, ini kan IS-nya VS dibagi dengan RS tambah RR. 20 dibagi 1 kilo tambah 2 kilo. Bukan VS dikurang VZ ya. Nah, minus dia nanti. VS 20 ininya kan, Kelvinnya kan. Nah, S-nya saja 20 karena ditemukan. Karena ditemukan. Ini dia. Ini 2 kilo, 1 kilo. Tadi kan bebannya yang diinikan kan. Ini 20 tapi 20. Kita lihat nanti. Karena dia lebih kecil. Nah, kan ini. Karena VZ lebih kecil. Kalau VZ-nya lebih besar, ini dia. IS-nya. IS, nah, VZ dikurang, VS dikurang VZ. 20 dikurangi 40 kali tadi. 20 kan 20 dikurangi 15, 40 dikurangi 15. Kalau 20 kurangi 15. Tapi karena dia tertutup, nah kan, nah, terbuka ya, udah nggak ada pengurangnya. Ini kan dia ada yang 40 ya, 20 ini nggak ada. Ya dikurangin apa? Nah, dia langsung R-nya ini dengan ini. Tadi kan namanya RS, ya kan? Tambah R Kelvin dia kecil kan, Kelvin. Ini Kelvin ya. Nah, ini RZ kan. Nah, kalau dia kecil daripada sumber Kelvin yang kecil daripada ini, bukan RZ, dia R beban. Dia mirip dengan tegangan Kelvin ya, tapi tidak ada pengalih. Nah, ini dia. S dibagi RS, ini tetap itu tadi RL. Kalau vector Kelvin lebih besar kan ininya VS dikurangi VZ, ininya adalah RZ. Ini tidak kilo. Karena RZ-nya tidak ada. Terbuka, kotak terbuka. 20 dibagi 1,3. Kita lihat nanti ya. Tegangan bebannya sama, tegangan beban adalah arus IS sama dengan IL. Nah, di sini Z arus IS sama dengan arus beban ya. Arus beban. Nah, ini kan arus beban sama dengan arus IS. IS sama dengan IL. Kemudian arus jenernya sama dengan 0. Ya, Z sama dengan 0. Karena 0 yang terbuka, ya. Mendekati 0 lah kalau di sini ya. Nah, tegangannya adalah sama dengan zodiak kemarin ya. IL dikali dengan RL. 6,7 dikali 13. Sedikit di atas. Ini kan. 13 sama dengan 3. Tidak 15 dia. Padahal di zodiaknya 15. Nah, ini kita coba hitung. Kita hitung. Kita simulasikan ya. Ini kenapa dia nggak lebih dari 15? Karena tegangan Kelvinnya padahal dia 20 volt kan. Yang masuk bukan tegangan sumber, tegangan Kelvin, karena ada R beban. Nah, kita lihat simulasinya yang pendekatan kedua ya.
Yang kedua, itunya 15 kan. Kenapa saya ganti 15? Supaya ada yang lebih besar, ada yang lebih kurang. PZ 15. Tadi dulu ada 15. Baca dulu yang 14. Ini 12, 10. Ini 15. Sebentar. Yang 15 skor ya. Membuat data. Yang 15. Yang 15. 10. Skor ya. 46 ya 15 skor. Spot nih. Kita mulai dari 40. Ini yang sama ya. Copy dulu ya. Supaya saya besarin dulu. Jadi dia tidak langsung 20, oh lebih besar dari 15. Nggak bisa ya, karena dia ada beban. Nah, kita hitung dulu. Nggak bisa kita, kalau tanpa beban langsung pasti dia sumber dikurangi dengan ini pembanding yang untuk jeda sesungguhnya ya. Satu samping yang bentar dulu ya, baru saya buat dulu. Kalau pendekatan kalau dia ada ideal udah langsung ketahuan atau tanpa beban ya. Ini yang satu. Ini cukup dua saja karena hanya 20 sama 40 ya. Apalagi tadi 5 volt gitu ya. Nah, ini 40 yang di bawah saya ganti 20 ya. Nah, lihat 20 belum tentu dia outputnya 15 volt. Kalau ini kan udah 40 volt. Oh, lihat kejangannya sekitar 15 lah gitu ya. Tidak perlu kita pikirin lagi kalau ditambah beban. Oh, ini 17. Oh, pasti dia sudah 17 volt. Karena ininya 15 ya. Senarnya 15. 4469 itu 15. Kita lihat ini dulu ya. Memastikan bahwa benar 15. Replace komponen tapi nggak kita ubah. Kita lihat ininya, datanya. Ya. Jadi di sini bisa dicanya 4469. Lihat dayanya, cuma daya sama zenernya di sini. Dayanya 1,5 watt, zenernya 15 watt. Ya. 15 ya. Kalau 40 ya 15 lebih dikit tadi kan. Perlu kita ambil 40 dulu. 40 dapatnya tadi kan 26, berapa ya 40 ya. Bentar dulu. Definitnya dapatnya adalah 26,67. Berarti kan lebih besar daripada 15 ya. Sehingga dia harus sumbernya adalah 40 dikurang 15 dibagi 1 kilo tambah 7. Ini harus. Ini kita lihat sedikit. Kita dulu ya. Tegang apa? Arus zenernya nih. Ini harus beban. Harus beban. Beban. Ini ya. Ini harus beban. 7,5 kalau dapatnya tadi sini kan. Nah, ini 74. Karena R-nya tadi kita gunakan ini juga. Ini kebalik ini. Mekannya kebalik. Zener positif. Nah, harus ya. Arus sumber yang di atas. 4 arus
beban ini harus M8-nya adalah harus benar. Harus bebannya 2 kilo ya. Kita lihat 24,8. Kalau tadi ininya harus 24,83 ya. Kemudian arus bebannya 7,5. Ini 17,33. Nah, sama kan? 24, ini sama, ini pas 7,5. Ini dia 17,33. Nah, ini yang apa namanya? Yang pendekatan. Kalau yang ini kita ini sekalian yang saya ini sedikit sempit. Ya. Ini sumber beban Zener. Kemudian tegangan bebannya. Nah, 15 kan? 15, 15 lebih dikit. Ini yang pendekatan. Yang sesungguhnya nih. 249 sama ya. Nah, ini beban 7,5 juga. 7,5. Ini Zener. 17 juga ya. Zener. 17,48. Tidak sedikit ya. Ini 5, ini 5-nya lebih besar. Tegangannya ya 15 juga. 15 sedikit. 15. Ya. Sama ya. Nah, sekarang kita turunkan dari 40 ke 20 gimana? Kalau tadi tanpa beban udah pasti kan? Harusnya adalah 20 dikurang 15 dibagi dengan 1 kilo ditambah dengan ini karena tegangan tervenennya itu lebih rendah, ya, lebih rendah daripada maka sehingga dia seperti saklar terbuka. Sehingga arus sumbernya adalah tegangan sumber dibagi dengan arus ban ditambah arus sumber tahanan sumber ditambah tahanan beban. Jadi bukan ke 7 lagi dia. 6,6. Arus Zenernya, arus bebannya ya sama 6,6. Arus Zenernya ya 0. Ya, 0 ya. Tegangan Zenernya ya ini tadi 20 dibagi apa tadi? 2 kilo dikali dengan 6,6. Berarti kira 13 kan. 4, sekian. Nah, 13,33. Ya. Bukan 15. Padahal 20 volt Pak, besar daripada ini. Yang lebih besar sumbernya bukan masuknya ya masuk bukan 17 tadi. Bukan 20 tapi adalah hanya 13, sekian. Nah, kita buktikan dengan yang ini. Ini kan karena Bapak sakalnya Bapak buka gitu kan. Gimana kalau emang diodanya langsung? Nah, ini buktikan. Kalau ini kan udah tadi diodanya langsung ya. Nah, ini diodanya langsung. Sumbernya sama kan? 6,6 dulu. Ini udah langsung. Masih berbeda koma belakang wajar ya. Ini beban 6,6 juga. Sebenarnya dia tidak persis 0 itu nanti ya. Cuman dia dalam paling dia sangat kecil ya. Mikro. Ini kan bagus sedikit kan, ini 62 kan. Tegangannya ya 13 juga. Ya. Jadi dia bukan mengikuti tegangan Zener. Kenapa? Gara-gara beban ini. Bebannya menentukan, nggak bisa. Bahwa itu hanya yang masuk itu bukan 20 volt. Termasuknya lebih kecil sehingga saklarnya terbuka. Nih. 13 sebenarnya. Padahal 20 volt nih. Kalau tadi kan 20 kalau ideal ya. Berarti dia sekitar 15 kan, 15 lebih dikit kan. Lebih dikit. Tapi dia tidak. Kenapa? Karena gara-gara ada tahanan beban. Sehingga yang masuk itu adalah ke dioda bukan 20 volt, tetapi adalah 20 volt dikali dengan 2 kilo dibagi 1 kilo tambah 2 kilo, karena pembaginya lebih besar, nanti dia lebih kecil. Kecilnya lebih kecil dari 15, dapatnya tadi 13,3. Sehingga dia tidak masuk 20, sehingga dia saklar terbuka. Ini kita buktikan, ini tanpa saklar. Sama, 13 juga. Arus Zener, arus sumber dengan, ini sama. Ini sama aneh. Ya kan? Ya, mikro.
mikro 1, mikro, ini kan harus sumber sebenarnya. Ini tegangannya tetap 13 volt. Tidak 20 volt atau tidak 15 volt. Karena dia ada beban. Nah, beban itu makanya di dalam harus kita cek bebannya berapa. Kalau tidak nanti dia nggak mencukupi tegangan yang berapa. Kan? Nah, itu gunanya dia, karena di sini itu adalah emang rangkaian ini emang dibuat untuk supaya tegangan stabil, tapi untuk rangkaian lain gitu ya. Jadi yang masuk ke rangkaian ini, ya, kalau dia butuh 10 ya 10 gitu ya. Kalau 15 ya 15. Nah, tapi ini cukup tinggi nih ya. Kalau untuk IC kebanyakan untuk rangkaian tidak sampai itu driver ya. Ya satu bisa sampai 24 volt emang. 12 gitu ya. 10 atau IC malah banyak 5. Kecuali IC CMOS ya. CMOS ini biasa sampai 15. BTL 5 volt cukup. Nah, kemudian lain juga gitu kalau besar. Nah, ini hati-hati kalau dia beban. Kalau tambah beban ini udah, ini outputnya sekitar 15. Sekitar 15 ya. Kalau 40 baru dia 40 volt, outputnya 15. Nah, padahal masuk 40, tapi yang masuk ke sini bukan 40, tapi adalah 26, berapa tadi kan? Karena dia 2 kilo dibagi 1 kilo tambah 2 kilo, berarti 2 kilo dibagi 3 kilo dikali dengan 40, berarti 80 dibagi 3 kan? 80 dibagi 3, di bawah 30 kan? Berarti lebih besar daripada 15. Kalau ini tidak, 40 dibagi 3. Ternyata 20 dibagi 3. Dapatnya 13, di bawah 15. Sehingga dia outputnya tidak mengikuti Zener, tapi outputnya mengikuti tegangan Theveninnya. Tegangan Thevenin kan 13 tadi. Apa 13-nya? 20 dikali 1 kilo dibagi 2 kilo tambah 2 kilo, atau 1 kilo dibagi 3 kilo dikali 20. Berarti 2 kilo dibagi 3 kilo kali 20. Berarti 40 dibagi 3 kilo. Dapatnya 13. Tidak di atas 15. Nah, itu dia kalau beban. Nah, ini yang dalam prakteknya, ini yang kita pakai. Kalau tempat beban, insya Allah gunakan. Tapi yang pertama ini adalah untuk memperkirakan, oh ini bisa. Tapi ini kan nggak jamin. 20 malah nggak. Kalau di 10 baru bisa. Kalau yang contoh di atas ya. Karena ini 13 kan. Nah, yang 20 ini, yang kita coba tadi kan, yang 20 ini kan, tanpa beban udah dapat. Karena dia tidak ada beban, ya berarti dia 20 dikurang 10 kan langsung. Tegangannya ya sekitar 10 volt. Jadi kalau rangkaian tadi Zener kita ubah ke 30, ini outputnya dua-duanya ke 10 volt. Nah, ini nih. Kita ganti yang 10 volt ya. Ini 20, 40 tetap outputnya 20. Walaupun ada error beban. Cuman arusnya yang berubah kan. Nah, kalau dibawa, karena nanti 20 kan 13 tadi kan. Kalau ini 10 kan masih di atas 13. Malah kita kasih umpama 12, itu baru nggak masuk. 12 di 24 dibagi 3, jadi kan 24 dibagi 3, nanti kan 8, ini 10. Udah, ini terbuka. Enggak dia arus sumber sama dengan arus beban. Arus Zenernya 0. Kalau ini 10 ya. Ini 10, ini 20. Ini semuanya 10. Kalau dia 12, ininya baru dia terbuka. Nah, itu dia ada Zener. Nanti saya lihat dulu, ini kita baru nanti kita masuk ke optoelektronika nanti ya. Mungkin minggu depan kita masuk karena ada yang 7 rawat ya. Optoelektronika. Jadi dia berhubung opto itu adalah cahaya ya. Jadi kalau optik itu kita mempelajari ilmu cahaya, nanti di fisika kamu ada fisika optik nanti itu perlu sama listrik. Karena nanti kita yang ada nanti memakai bahan fiber optik untuk komunikasi ya. Kita menggantikan kabel tenaga. Nah, dia mempunyai bandwidth yang lebih besar. Di internet itu orang banyak menggunakan optik karena kecepatan tinggi ya. Nah, ini tadi cahaya nanti. Jadi diodanya kalau tadi dia hanya menghasilkan arus paling panas gitu ya. Nah, kalau nanti dia kalau pakai optoelektronika nanti dia ada selain setelah menghasilkan arus dia juga menghasilkan cahaya. Atau nanti dia sebaliknya. Dia baru akan menghasilkan arus kalau diberi cahaya. Wah, dia menghasilkan cahaya setelah ada arus ya. Nanti kita berapa, baru dia dapat arus, baru selain arus dia muncul cahaya. Ada juga untuk mendapatkan arus, dikasih tegangan gitu ya. Kalau sudah ada, belum ada arus. Dia menunggu cahaya dulu, ada cahaya baru muncul arus. Nanti dia, kalau ini kan dia LED, satu fotodioda. Gabungannya nanti fotodioda dengan
fotodiode dengan LED itu menjadi nanti optocoupler. Coupler itu kan couple pasangan kan, pasangan. Yang pada satu sisi dia dari LED, yang satu sisi dia dari cahaya, menghasilkan arus. Karena arus yang menghasilkan cahaya, bagian ujungnya cahaya yang menghasilkan arus. Itu optocoupler. Optocoupler itu bisa dari dioda atau dari transistor. Karena kita belajar dioda, ya kita gunakan dioda. Nanti ini menggunakan tampilan semua nanti ya. Jadi seperti lain untuk tampilan, nanti juga ada namanya, selain LED nanti ada 7 segment. Itu banyak dipakai untuk tampilan-tampilan, biasanya itu angka ya, karena huruf terbatas. Untuk huruf apa? Nanti dia pakai metrik ya, dot metrik gitu. Nah, itu nanti di digital kita akan cari tampilannya ya. Nanti kita juga nanti sampai segment. Nah, itu boleh kita minggu depan kita ngabis ini sedikit nanti mungkin masuk ke transistor awal ya. Nah, sampai di situ kuliah kita hari ini. Nah, nanti kita yang ini sedikit nanti ini ya. Coupler, LED nanti ya, nggak terlalu banyak. Materinya ya ini agak banyak emang ya, karena dia segmen ada 2 jenis. Apa namanya? Untuk tampilannya ya. Di fotodioda baru nanti optocoupler. Bentar saya dikit dulu ini. Ya nanti ya kita lanjutkan. Baru nanti karakter. Nah, di situ kita masuk ke transistor ya. Transistor bipolar itu udah jenis apa namanya, jenis semikonduktor yang ketiga. Yang pertama kan adalah dioda biasa, kemudian yang kedua dioda khusus tadi, satuannya Zener. Nanti ada lagi termasuk berikutnya yang berhubungan dengan cahaya. Nanti kita masuk transistor. Transistor cukup banyak babnya ya. Dia paling banyak nanti digunakan orang elektro. Selain IC ya, komponen analog ya, analog itu transistor namanya. Apakah dia sebagai saklar atau sebagai penguat? Nah, untuk penguat nanti kita akan di peminatan nanti ya, yang peminatan Telkom dia elektronika komunikasi, dia arus tenaga listrik nanti di elektronika analog, dipisah nanti ya. Karena untuk Telkom lebih banyak penguatnya untuk telekomunikasi. Kalau ini untuk daya harus kuat ya. Sampai situ kita kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipelajari, kalau nggak paham nanti cari-carinya tanya ya minggu depan ya, tanya. Karena kita minggu depan udah itu kita libur ya.